Perkenalkan, nama saya Paras Fatona. Saya dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Metode Pengembangan Kognitif dan Sains, yaitu tentang teori kognitif dari Jean Piaget. Sebelumnya, apa sih kognitif itu? Nah, dari Muskbikin pada tahun 2010 mengutip perkataannya Piaget bahwa kognitif itu merupakan kemampuan seseorang merasa dan mengingat serta membuat alasan untuk berimajinasi gitu. Kemudian ada dari Sudjiningsih pada tahun 2012 mengemukakan bahwa karakteristik perkembangan kognitif berdasarkan tahapannya. Di sini terdiri dari 4 tahapan. Nah, yang pertama ada tahapan sensori motorik. Anak usia 0 atau dari lahir sampai 2 tahun. Di sini, anak itu sudah mulai berinteraksi dengan lingkungannya. Dia sudah melihat, dia sudah mendengar gitu, ya. Kemudian ada tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional. Nah, di sini usianya yaitu 2 sampai 7 tahun. Nah, di sini anak mulai dengan permainan simbolisnya. Dia sudah bisa melihat apa yang dia katakan, gitu. Sudah bisa melihat benda-benda di sekitarnya. Kemudian ada tahap yang ketiga, yaitu operasional konkret. Nah, pada tahap ini anak 7 sampai 11 tahun bisa mulai belajar aturan yang telah ditetapkan. Kemudian ada yang keempat, yaitu operasional formal, 11 tahun ke atas. Nah, di sini remaja bisa melampaui situasi konkret dan pikiran tentang masa depannya. Gitu. Jadi, pada tahapan terakhir ini, anak sudah bisa bermain logikanya, sudah bisa logis dalam mengatakan sesuatu. Nah, tadi sudah ada isi. Maka dari isi tersebut kita bisa mengetahui nih makna dari teori perkembangan kognitif Jean Piaget itu. Kalau menurut pendapat saya, makna dari teori perkembangan kognitif itu kita bisa tahu nih tentang pengembangan kognitif anak itu memiliki peran cukup besar dalam perkembangan potensi yang ada dalam diri anak untuk tahap berikutnya. Karena cepat tidaknya anak dalam menyelesaikan masalah sangat bergantung pada perkembangan kognitifnya gitu. Jadi tujuannya itu apa sih yang diharapkan? Nah, tujuan yang diharapkan itu adalah dari teori ini kita juga terciptanya anak yang memiliki kreativitas, inovasi, dan pemikir yang kritis. Gunanya apa? Guna menghadapi dunia sekarang ini yang sangat dinamis ya teman-teman. Ada juga dari kognitif Jean Piaget ini kita dapat memaknai bahwa mengembangkan kemampuan berpikir anak gitu. Kemudian ada mengembangkan logikanya. Ini biasanya pada tahapan operasional formal ya teman-teman. Kemudian ada memiliki kemampuan dalam memilah, dapat mengelompokkan ya. Kemudian bisa mengelompokkan, misalnya ada warna kuning, warna merah. Dia bisa mengelompokkan warna ataupun ukuran. Kemudian ada mempersiapkan kemampuan berpikir secara teliti. Dari isi, makna, maka ada implikasi dari teori perkembangan ini. Nah, gimana sih cara mengimplikasikan dari teori ini? Perkembangan kognitif dapat dikembangkan melalui permainan. Kenapa permainan? Karena bermain itu merupakan hal yang dekat dengan anak, gitu ya. Karena dunia anak pun itu adalah dunia bermain, gitu. Dan dengan bermain, kemampuan kognitif anak ini dapat berkembang dengan baik, gitu. Nah, terus jadi dari Piaget juga mengatakan yang dikutip oleh Sugiono ya pada tahun 2009. Piaget mengatakan bahwa bermain itu merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang menimbulkan kesenangan ataupun kepuasan bagi diri seseorang. Sudah lumrah bahwa anak itu adalah pekerjaannya bermain.
Tuh. Jadi semua hal yang dilakukan harus diiringi dengan bermain. Nah, di sini ada contohnya. Contoh dari tahapan teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Pada tahap pertama nih, misalnya ada anak pada tahapan sensori motorik. Di sini anak bisa merangkak untuk apa? Untuk menuju apa yang dia lihat. Misalnya di depannya ini ada sebuah mainan. Nah, maka anak akan merangkak mengambil mainan tersebut. Berarti anak sudah dapat melihat. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu pra-operasional. Di sini anak dilihatkan sebuah dua gelas yang berisi air yang sama. Lalu pada gelasnya ini yang satu dipindahkan ke gelas yang lebih tinggi ukurannya. Jadi pada saat anak ditanya mana air yang lebih banyak, anak akan mengatakan bahwa gelas yang tinggi adalah air yang jumlahnya banyak. Nah, di sini fokus pada gelas. Jadi anak ini fokus hanya pada gelas. Dia tidak mengetahui bahwa jumlah airnya sama. Di sini anak belum bisa membedakan mana air yang jumlahnya banyak ataupun air yang jumlahnya sedikit, karena memang hasilnya adalah airnya jumlahnya sama, hanya ukuran gelasnya aja yang berbeda. Nah, mulai lanjut ke operasional konkret. Pada tahap ini, anak sudah bisa membedakan mana air yang banyak, mana air yang sedikit. Dan ternyata pada tahap konkret ini, anak sudah bisa mengatakan bahwa airnya jumlahnya sama. Tidak ada yang banyak dan tidak ada yang sedikit. Pada operasional formal, anak sudah bisa membedakan dan menyertakan alasan. Kalau di konkret belum menyertakan alasan, kalau di formal sudah menyertakan alasan. Karena apa? Karena gelas yang satunya ini ukurannya lebih tinggi daripada gelas yang satunya lagi. Nah, kemudian ada salah satu kegiatan pengembangan kognitif yang dilakukan oleh pendidik. Saya mengambil ini dari referensi jurnal pendidikan anak, yaitu tentang pengembangan kognitif anak yang dilakukan di TK Kuntum Mekar 2 Bandar Lampung dengan bermain menggunakan penerapan media balok. Nah, penerapan media balok ini sudah berhasil karena mereka menggunakan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu ada menyiapkan alat, guru mengabsen anak yang hadir, guru menerangkan cara bermain balok, dan anak membangun balok, dan guru hanya mengawasi sifatnya atau memperhatikan. Nah, keberhasilan penerapan media balok ini dalam pengembangan kognitif anak dibuktikan dengan anak berkembang sesuai harapan. Ada tahapan-tahapannya dan sesuai dengan teori Jean Piaget, ya. Karena di sini dikatakan bahwa anak itu sudah mampu mengenal konsep bilangan, anak sudah mampu mengenal pola ABC, anak sudah mampu membilang banyak benda 1 sampai 10, dan anak mampu bersikap kooperatif dengan teman. Kemudian ada anak mampu memahami peraturan dan disiplin, dan anak mampu menunjukkan sikap empati. Kemudian ada mampu mengenal benda berdasarkan fungsi, warna, dan ukuran. Jadi pada tahap sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal, pada kegiatan kali ini anak sudah mencapainya. Maka dari itu apa yang dikembangkan sudah sesuai dengan harapan dan juga sudah sesuai dengan tahapan teori kognitif dari Jean Piaget. Lanjut, ada literatur hasil penelitian tentang pengembangan kognitif anak usia dini. Nah, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak usia 5-6 tahun dalam pemahaman konsep bilangan melalui media pembelajaran ular tangga bilangan. Subjek uji coba efektivitas pada penelitian ini adalah 22 anak yang berusia 5-6 tahun. Nah, ini adalah hasil uji efektivitas dengan uji Wilcoxon. Ini merupakan eksperimen dari kegiatan ular tangga bilangan. Di sini sudah kita lihat data-datanya.
Kemudian di sini dikatakan bahwa ada peningkatan yang signifikan banyak terjadi pada anak yang sebelumnya mendapatkan nilai pretest yang di bawah rata-rata. Sedangkan anak yang memiliki nilai di atas rata-rata cenderung mengalami peningkatan yang tidak sebesar yang di bawah rata-rata. Bahkan anak dengan nilai pretest tertinggi mengalami penurunan nilai. Hal ini menandakan bahwa media pembelajaran ular tangga untuk belajar mengenal bilangan dan operasi bilangan berdampak maksimal untuk anak dengan masalah kognitif berkaitan dengan bilangan sebelumnya. Penelitian ini juga didukung oleh Wing and Tuckson pada tahun 2007 bahwa belajar mengenal bilangan akan lebih cepat dipahami apabila kegiatan belajar anak itu melibatkan pengalamannya langsung dan melibatkan sensori anak. Nah, salah satunya dengan melibatkan media pembelajaran seperti kegiatan ini. Kegiatan ular tangga berbilang. Nah, ketika anak bermain ular tangga, mereka akan membangun kreativitas dan aktivitas dalam belajar juga. Ini menurut Puspita dan Surya pada tahun 2017. Ini adalah daftar pustaka dari jurnal terakreditasi Sinta 4, 3, dan 2 yang saya ambil. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.